Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah, kita masih boleh mendengar firman Tuhan untuk terus menguatkan iman kita berhadapan dengan keadaan dunia hari ini yang tidak stabil. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur, terima kasih hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu. Pimpinlah setiap pribadi kami di dalam kami mendengar firman-Mu, supaya kami memahami dan mengerti apa yang kami akan belajar sebentar nanti. Mohon Roh Kudus mulai yang akan menyertai sepanjang pendengaran kami akan firman-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menjelaskan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah temukan iman-Mu di tengah ketakutan hidup, yang didasari daripada teks Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, keadaan dunia hari ini semakin menakutkan kita. Keadaan ekonomi yang sangat mencabar, keadaan politik yang tidak stabil, keadaan alam yang tidak menentukan, bahkan case COVID juga semakin meningkat dan menular di mana-mana. Saudara, di dalam kesempatan-kesempatan seperti inilah iblis giat bekerja untuk meracuni pikiranmu dengan persoalan-persoalan yang menakutkan. Dan antara benih kerisauan, kebimbangan, ketakutan, kegelisahan yang ia tanamkan di dalam pikiran kita adalah bagaimana dengan masa depan kamu jika kamu tidak dapat meneruskan pelajaran akibat pandemi COVID-19? Bagaimana dengan ekonomi gereja jika tidak ada ibadah di gereja? Bagaimana dengan pekerjaan kamu jika PKP dilaksanakan? Bagaimana kamu akan dapat bayar sewa rumah, bil, elektrik, air, kereta, dan sebagainya jika bisnismu tidak berjalan karena PKP? Saudara, tahukah Anda bahwa 90% daripada apa yang kita pikirkan itu tidak berlaku? Lihat kembali kehidupan kita yang lepas. Apakah itu betul terjadi atau tidak? Hari ini Anda masih dapat belajar melalui online. Hari ini gereja juga masih cukup keuangan. Hari ini kamu masih dapat bekerja dan bisnismu pun masih berjalan, walaupun harus menghidupi norma baru. Tetapi paling tidak hari ini kita masih boleh bayar bil-bil yang perlu kita bayar. Inilah buktinya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tetapi pekerjaan iblis adalah membawa kita kepada ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan tentang perkara yang belum pasti terjadi. Saudara, bagaimanakah kita menangani atau bebas daripada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan? Saudara, bagi Paulus, senjata yang efektif untuk bebas daripada semua itu adalah dengan cara doa, permohonan, dan mengucap syukur. Filipi pasal 4 ayat 6 pembacaan sebentar tadi berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, yang pertama doa. Doa bercakap tentang menyatakan keperluanmu dan keinginanmu kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak diri sendiri. Saudara, kita berdoa bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan. Tetapi kita berdoa karena kita menyatakan kebergantungan dan hormat kita kepada Tuhan. Sebab itulah kita memberitahu kepada Tuhan apa yang kita ingini dan yang kita perlukan. Mengapa kita berdoa? Karena kita tahu ada Tuhan yang menguasai keadaan. Kita berdoa karena kita perlu pertolongan Tuhan. Karena kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Karena kita adalah makhluk
yang kecil di hadapan Tuhan, yang sangat-sangat memerlukan anugerah pertolongan Tuhan. Saudara, bagi Paulus, doa itu dapat membuatkan kita lega atau dapat memberikan kita ketenangan daripada rasa khawatir, gelisah, takut yang kita terus pikirkan. Mengapa, saudara? Karena doa itulah tempat kita bebas untuk menyuarakan atau meluahkan kepada Tuhan apa yang kita alami. Dalam doa, saudara, Tuhan menyatakan kehendak dan pimpinannya dalam hidup kita. Walaupun masalah atau pergumulan yang kita hadapi belum selesai atau terjawab, tetapi paling tidak Tuhan berikan kita kekuatan, kesanggupan, dan damai sejahtera untuk menghadapi kesulitan dan kepahitan hidup kita. Sebab itu saudara, ketika kita mengalami kegelisahan, ketakutan, atau kekhawatiran, penting sekali kita mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Sama seperti Yesus. Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, apa yang Yesus lakukan adalah dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan dikatakan Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Dan setelah Yesus berdoa 3 kali, Yesus mendapat kekuatan, keberanian untuk dia menuju ke kayu salib. Demikian juga kita hari ini, saudara. Ketika kita mengalami kegelisahan, ketakutan, berdoalah. Karena Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Bukan itu saja, saudara. Hari ini juga kita perlu berdoa untuk dunia, untuk negara kita dan negeri kita, kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena saudara, hari ini dunia memerlukan sokongan doa kita. Kitalah wakil yang berdiri di hadapan Tuhan seperti Abraham, yang berdiri di hadapan Tuhan supaya Tuhan jangan menghukum kota Sodom. Dan bagi kita, kita jugalah seperti Abraham yang wakil berdiri di hadapan Tuhan, bersyafaat untuk berdoa supaya Tuhan memberi belas kasihan kepada dunia kita, agar dunia kita mengalami pemulihan. Jadi kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, keluarga kita saja, tetapi berdoalah juga untuk pemimpin-pemimpin dan semua orang yang ada di dunia ini, supaya mereka diberikan hikmat dan kekuatan untuk menghadapi krisis dunia. Biarlah dalam keadaan yang sukar ini juga mereka menemukan iman kepada Allah. Hal yang kedua, permohonan. Bercakap tentang doa itu adalah bersifat umum, yaitu kita minta Tuhan, jauhkanlah saya daripada ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Tetapi permohonan dia lebih bersifat spesifik atau detail, yaitu kita berdoa mohon Tuhan berikan keberanian dan hikmat untuk menghadapi ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan yang kita rasakan saat ini. Inilah yang menariknya, saudara, di dalam doa, yaitu kita boleh mohon kepada Tuhan dengan lebih detail atau lebih spesifik. Contoh, ketika kita berdoa tentang kekhawatiran mengenai hutang yang kita perlu bayar, karena kita tidak cukup keuangan untuk membayar hutang tersebut akibat ekonomi kita terjejas. Jadi saudara, Anda bukan saja berdoa, Tuhan tolonglah saya supaya saya dapat menyelesaikan hutang saya. Ini doa yang bersifat umum. Tetapi permohonan yang bersifat detail atau spesifik adalah kita berdoa, Tuhan bantulah saya, berilah saya hikmat untuk mendapatkan uang dengan jumlah hutang yang perlu dibayar. Nah, inilah maksudnya memohon kepada Tuhan, menyatakan secara spesifik tentang keperluanmu. Jadi seperti kita minta peruntukan daripada YB untuk buat bangunan gereja. Pada waktu kita hantar permohonan kepadanya, kita tidak hanya berkata kami mau minta uang untuk buat bangunan gereja. Itu bersifat umum. Tetapi kita akan buat kertas kerja untuk menyatakan secara detail berapa uang yang kita perlukan untuk membina sebuah bangunan itu. Jadi demikian juga saudara di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Kita boleh katakan kepada Tuhan dengan
dengan lebih detail, lebih jelas. Dan dengan demikian saudara, itu akan membuatkan kita lega, membuatkan kita rasa tenang, karena kita tidak perlu khawatir tentang apa masalah yang kita sedang hadapi. Karena di dalam Matius pasal 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi ini bermaksud saudara bahwa kita punya keyakinan bahwa Tuhan mendengar permohonan kita. Mohonlah kepada Tuhan dengan lebih detail. Katakan kepada Tuhan bahwa aku mengalami kekhawatiran atau kegelisahan, ketakutan untuk hal yang ini. Mohon Tuhan tolong bantu saya untuk saya boleh menyelesaikan masalah yang saya sedang hadapi. Ya, katakan demikian kepada Tuhan. Itu akan lebih membuatkan kita lega berbanding kita terus memikirkan rasa khawatir, rasa takut dan gelisah di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah dengan mengatakan, Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengar doa dan permohonan saya. Contoh saudara, ilustrasi. Seorang pekerja pejabat, di mejanya itu terlalu banyak dokumen atau file yang dia perlu periksa. Kemudian dia berjumpa pada atasannya atau bosnya. Lalu dia mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu untuk handle semua ini karena ini bukan bidang saya. Jadi sekarang pekerja pejabat itu tidak lagi risau akan file-file itu atau dokumen-dokumen itu, karena dia sudah menyerahkan pada pihak atasannya untuk menguruskannya. Saudara, demikian juga kita sebagai orang Kristen, ketika kita punya ketakutan atau kegelisahan di dalam hidup kita, kita menyerahkan semua itu kepada surga. Lalu kita katakan, Tuhan, ini terlalu berat untuk saya serahkan kepadamu untuk ambil alih. Jadi, dalam arti kata yang lain, mengucap syukur bermaksud permohonan kita itu sudah sampai di meja Tuhan. Dan sekarang Tuhanlah yang akan melakukan pekerjaannya. Oke, jadi hal-hal yang kita tidak mampu untuk tangani di dalam hidup ini, itu adalah bahagian Tuhan untuk dia kerjakan. Oleh itu, belajarlah berserah, bergantung kepada Tuhan. Ketika hal-hal yang engkau tidak dapat tangani itu terjadi di dalam hidupmu, serahkan kepada Tuhan. 3 hal inilah yang dapat menolong kita untuk mengatasi rasa takut, khawatir dan gelisah, yaitu dengan doa, permohonan, dan mengucap syukur. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Tetapi kita masih rasa khawatir. Mengapa? Karena kita rasa dokumen-dokumen atau file-file itu masih ada di atas meja kita. Walaupun kita sudah menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara, jika kita mau Tuhan bebaskan ketakutan-ketakutan dan kegelisahan dalam hidup kita, maka kita perlu saudara bersedia untuk menghadapi ketakutan di hadapan kita. Yesus sudah selesaikan semua itu di kayu salib. Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita di atas iblis, maut dan dosa. Semua Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Jadi pertanyaannya adalah, apakah lagi yang menjadi ketakutan kita? Sebenarnya tidak ada, saudara. Oleh itu, untuk bebas daripada kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, dan kekhawatiran ini, kita perlu belajar beriman kepada Allah. Karena Tuhan sudah selesaikan semua. Jadi sekarang bahagian kita, bagaimana kita belajar meletakkan kepercayaan kepada Allah, supaya kita akhirnya menjadi berani dan tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Jadi saudara, keadaan ekonomi hari ini itu sungguh mencabar, sehingga kan menekankan orang untuk giat berusaha mencari keuangan. Tetapi sedihnya, banyak orang yang lupa dan mengabaikan Tuhan. Saudara, belajarlah untuk bebaskan diri supaya tidak meletakkan iman pada keuangan, pada harta benda, kemewahan, pangkat. Tetapi letakkanlah imanmu kepada Allah. Kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk meletakkan iman kepada Allah. Walaupun Anda mempunyai
uang yang banyak, Anda tinggal di negara yang harmoni, walaupun Anda tinggal di persekitaran yang selamat, tetaplah letakkan imanmu kepada Allah. Kita perlu disiplinkan diri ini dengan berkata bahwa Tuhan, aku tidak akan meletakkan kepercayaanku kepada manusia. Aku juga tidak meletakkan kepercayaanku kepada sumber-sumber dunia, tetapi aku hanya meletakkan kepercayaanku kepada Engkau sahaja, Tuhan satu-satunya. Saudara, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bebaskanlah saudara dirimu daripada mencintai uang atau menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau miliki. Saudara, jika kita tidak merasa cukup apa yang kita miliki hari ini, maka kita akan menghadapi masalah besar. Maka kita akan sering mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, karena kita merasa selalu tidak cukup di dalam hidup ini. Sebab itu firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau ada. Janganlah banding-bandingkan pendapatanmu dengan orang lain. Jangan berkata bahwa saya mau memiliki apa yang dia ada. Saudara, berhati-hatilah. Dengan pikiran seperti ini, kita perlu bersyukur apa yang kita miliki. Karena Tuhan berkata, saudara, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Maksudnya Tuhan akan selalu menyediakan keperluan kita. Tetapi banyak orang Kristen hari ini yang meletakkan keyakinannya pada sesuatu yang bersumberkan pada dunia. Saudara, kita perlu ubah mentaliti kita. Kita perlu katakan bahwa saya hanya mau percaya kepada Tuhan. Ketika kau meletakkan hanya kepercayaanmu kepada Tuhan, kau akan melihat, saudara, bahwa di dalam hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan dan pertolongan yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Dan walaupun hidupmu tidak selalu lancar, tetapi Tuhan akan selalu memberikan kau kekuatan untuk menghadapi realiti hidup yang tidak mudah. Saudara, sadarlah bahwa apapun yang berasal daripada dunia ini akan tergoncangkan. Segala kekayaan, kejayaan, pangkat, kuasa, semua akan tergoncangkan. Karena semua ini bersifat fana. Perhatikanlah keadaan dunia hari ini, saudara. Pangkat-pangkat, kuasa, kekayaan, kejayaan, semua itu tergoncang akibat daripada virus yang kecil tetapi kejam dan mematikan. Virus corona ini, saudara. Lihat, saudara, semua itu tergoncangkan. Karena semuanya adalah bersifat fana. Tetapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu batu karang yang teguh. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tidak akan tergoncangkan. Saudara, barang siapa yang berpijak atau berdiri di atas segala kekayaan, kejayaan, pangkat, dan kuasa akan tergoncangkan dan akan jatuh. Karena dasarnya tidak kukuh, karena dasarnya itu adalah bersifat fana yang berasal daripada dunia. Tetapi saudara, barang siapa yang berdiri pada dasar Yesus Kristus akan tetap berdiri teguh walaupun di tengah krisis hidup. Jadi saudara, kita perlu sadar akan hal ini. Segala hal yang berasal daripada dunia tidak dapat menolong kita untuk lebih tenang dan memberikan jaminan ketika kita berhadapan dengan badai hidup. Tetapi hanya satu pribadi yang dapat memberikan kita jaminan yang teguh. Dialah Yesus Kristus yang sanggup dan mampu meneduhkan badai hidup. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat memberikan ketenangan dalam hati yang paling dalam. Dia memberikan kita keberanian untuk berjuang di tengah-tengah tekanan hidup hari ini. Saudara, semua hal-hal di dalam dunia ini digoncangkan supaya apa? Akhirnya manusia sadar bahwa dia adalah makhluk yang kecil, dan supaya manusia sadar dan kembali kepada dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai batu karang yang tidak akan tergoncangkan. Sudah cukup selama ini, saudara, manusia terlalu membanggakan apa yang dia miliki, sehingga lalai memperhatikan dasar yang benar seharusnya ia berdiri.
Saudara, kita perlu renungkan dasar di mana kita berdiri atau berpijak hari ini. Jika dasarmu adalah Yesus Kristus, saudara, maka engkau tidak akan takut menghadapi krisis dunia dan pergumulan hidupmu. Tetapi jika dasarmu adalah hal-hal yang berasal daripada dunia, saudara, maka Anda akan jatuh dan lemah. Oleh itu, saudara, firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu bukan sekadar suatu informasi di dalam pikiran kita. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar hari ini sepatutnya menjadi cabaran untuk mengubah kehidupan kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk bebas daripada ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan, supaya kita menjadi berani hidup dalam realiti kehidupan ini yang susah dan pahit. Ingatlah saudara bahwa Tuhan Yesus ada selalu menyertai kita. Ketika kita mengalami kegelisahan, nyatakanlah keinginanmu itu, nyatakanlah pergumulanmu itu di dalam doa, permohonan, dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami kekuatan supaya ketika kami berhadapan dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kami dapat menanganinya dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bantulah kami Tuhan untuk tetap kuat, teguh, bergantung, berharap kepada Tuhan di dalam situasi-situasi hari ini yang mencabar. Biarlah kami tidak kehilangan iman, tetapi kami menemukan iman kami dalam Tuhan saat-saat masa krisis ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.